Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Bilang dulu orang di sebelahnya, satu minggu ini kamu dalam pantauan Tuhan. Jadi tidak tahu apa yang saudara lakukan, ya apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara perbuat, kita dalam apa? Pantauan Tuhan. Kita masih bicara dengan topik ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajakku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, kita buka kitab kita dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mulai, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Amin. Silakan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita baca ayat ini, tidak ada tempat untuk kita bisa menjauh daripada Tuhan. Kita baca ayat ini, tidak ada tempat untuk bisa kita lari dari hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dan saudara tahu dalam ayat yang ke-6, ayat 5. Ayat 5 kita ucapkan bersama 2, 3. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu atasku. Amin. Coba lihat, dari belakang, dari mana lagi? Dari depan Engkau mengurung aku. Dan kalau sudah dikurung, bisa nggak kita lari? Orang di dalam penjara itu loh, kalau di penjara, ya, gampang sekali ketahuan apa yang mereka lakukan di dalam penjara itu, dipantau dalam pantauan, dipasangi CCTV. Dan minggu kemarin saya sudah berkata mata Tuhan itu lebih hebat daripada semua CCTV yang ada di dunia ini, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan tidak ada tempat yang tidak Dia lihat, semua Dia lihat. Apalagi ayat ini berkata kita itu dikurung, kita berada dalam kurungannya Tuhan nih. Dari belakang, dari depan Engkau mengurung aku, tangan-Mu ada di atasku. Ada tidak tempat untuk kita bisa lari? Tidak bisa. Di mana kita berada? Ya sepertinya kita dikurung di situ. Kita pergi kemana ya di situ lagi kita dikurung. Dimanapun kita berada, sepertinya di situlah kita dikurung lagi. Sehingga kita terus dalam pantauannya Tuhan. Nah, saya akan memberi contoh, saudara. Orang yang mencoba bersembunyi, lari dari hadapan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita ucapkan bersama ayat yang ke-8, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Coba, saudara,
Adam bersembunyi itu ya. Tadi kita baca Mazmur, kita tuh dikurung Tuhan. Nah, tempat persembunyian ini Tuhan ada nggak di situ? Halo? Ada nggak? Ini loh dalam pantauannya. Ini mata Tuhan itu terlalu besar untuk melihat kita, amin. Dia melihat kita ada sembunyi, dia pikir aman aku sembunyi di sini. Ya tenang udah rasanya aman. Ketika mendengar bunyi langkahnya Tuhan masuk ke Taman Eden, dia dengar langsung dia sembunyi, pikirnya bisa bertahun dengan Tuhan. Kalau dengan saudara dan saya bisa. Saudara bisa bersembunyi dari saya bisa bersembunyi dari saudara. Tapi saudara dan saya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa bersembunyi karena telah melanggar perintah Tuhan. Mereka telah apa? Jatuh di dalam dosa. Orang kalau bikin salah suka sembunyi atau terang-terangan? Halo? Disuruh ngaku aja susah banget untuk ngaku. Menyembunyikan, bersembunyi di balik kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Seperti Adam persis ini. Waktu dia makan buah pengetahuan yang baik dan buruk yang dilarang oleh Tuhan, dia ambil, dia makan. Sesudah dia ambil, dia makan, baru dia tahu dirinya, wah aku telanjang ini. Dia mencoba menyemat bikin cawat itu dari pohon ara. Dan saudara-saudara, dia tahu dia sudah melanggar perintahnya Tuhan. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan dia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, jatuh di dalam dosa itu lalu dia ambil sikap, dia ambil langkah bersembunyi di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita, bisa nggak kita bersembunyi kalau kita bikin salah dari hadapan Tuhan? Bisa nggak? Halo? Ada tempat untuk Anda bersembunyi kalau engkau sudah berbuat dosa? Tidak ada. Kemana aku dapat menjauhi rohmu Tuhan? Kemana kamu dapat lari dari hadapanmu? Engkau mengurung aku dari depan, dari belakang. Kemana? Adam tidak tahu, sudah tidak sadar, dipikir dia bisa lolos gitu ya. Nah, harapan Adam, apa harapannya Adam bersembunyi? Dia dapat lolos dari hadapan Tuhan. Dia sembunyikan, harapannya apa? Tuhan tidak lihat dia. Benar nggak? Halo? Kamu gitu. Kalau kita mencuri, harapan kita jangan sampai kita ketahuan apa? Mencuri. Betul, kita bisa lolos dari manusia, tapi kita tidak bisa lolos dari hadapannya Tuhan. Tidak ada orang yang melihat atau mengambil barang selamat dari manusia, tapi ini makanya Tuhan ini menjelajah ke seluruh bumi. Ya, menjelajah ke seluruh bumi, melihat satu persatu anak manusia. Dan harapan Adam bersembunyi itu adalah harapan yang sirna, harapan yang kosong. Gak mungkin kita bisa lolos dari hadapannya Tuhan. Ya, apakah kita dapat lolos? Tidak mungkin, saudara. Kalau kita sudah berbuat dosa, melakukan dosa, gak mungkin saudara bisa lolos. Saudara bisa bohongi suami, bohongi istri, bohongi anak, bohongi orang tua bisa, bohongi orang lain bisa. Orang tidak tahu kalau Anda berbohong, tapi Tuhan tahu nggak kalau kita berbohong? Halo, tahu nggak? Tahu. Dia ngerti betul. Kalau kamu berdusta, orang lain lihat kita mungkin kita berkata benar, tapi Tuhan tahu kamu sedang apa? Berdusta. Belum kita ucapkan pun perkataan kita, Tuhan sudah apa? Tahu. Ujian tadi juga ya. Saat aku apa katanya? Engkau tahu, aku menangis, engkau tahu. Ada juga di Mazmur dituliskan, waktu aku duduk, aku berjalan, aku berbaring, engkau tahu, tidak ada yang Tuhan yang tidak tahu. Semua Tuhan tahu dalam hidup kita. Termasuk ketika kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, yang orang lain mungkin tidak tahu, kita bersembunyi di balik kesalahan kita, tapi ada mata Tuhan yang mengamati siapa? Yang memantau kita. Sehingga tidak mungkin kita dapat lolos dari hadapannya Tuhan. Haleluya. Ya, ayat 9 kita baca. Dalam Kejadian 3 ayat 9, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara kalau baca ayat ini,
Sepertinya Tuhan itu tidak tahu di mana Adam sembunyi, benar nggak? Karena dia berteriak, di manakah engkau? Karena biasanya Tuhan jumpai Adam di Taman Eden. Ia nampak, dengar langkahnya Tuhan. Adam mungkin menyambut langsung Tuhan. Tapi kali ini waktu Tuhan masuk ke Taman Eden, dengar langkahnya Tuhan, kok Adam tidak nongol, tidak kelihatan. Lalu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Seakan-akan Tuhan itu tidak tahu di mana Adam. Pertanyaan saya, apakah benar Tuhan tidak tahu ketika dia berkata, di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Sepertinya Tuhan itu tidak tahu. Mazmur tadi berkata, kita dikurung dari belakang, dari depan. Kita tidak dapat menjauhi Tuhan. Matanya selalu mengawasi kita. Lalu untuk apa dia bertanya, di manakah engkau? Adam? Haleluya. Ya, saudara. Jadi, jangan Anda berpikir bahwa ketika Tuhan berkata, di manakah engkau? Jangan Anda berpikir bahwa Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Tuhan tahu nggak? Dia tahu. Sebenarnya Tuhan ingin Adam tidak perlu menjadi manusia pengecut. Benar nggak? Ayo, jangan jadi manusia apa? Pengecut, gentleman. Ya, gentleman. Kalau sudah makan buah ini, jangan bersembunyi udah. Jangan ngumpet. Ya memang begitulah manusia. Kalau sudah berbuat dosa, dia bersembunyi di balik dosanya itu. Dikira Tuhan tidak tahu. Adam, di manakah engkau? Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu di mana Adam. Di mana Adam bersembunyi. Seharusnya Tuhan tidak perlu bertanya, di manakah engkau Adam? Tuhan tidak perlu bertanya. Adam segera datang menjumpai Tuhan dan berkata, aku telah berdosa. Itu jauh lebih baik. Amin. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa Adam dapat lolos dari hadapan Tuhan. Di mana engkau Adam? Mungkin Adam bilang gini, kalau aku tidak ngomong, aku lolos. Mungkin ada begitu. Kalau aku tidak berbicara, aku membisu, aku diam. Tuhan ini tidak tahu. Kalau saya sembunyi di balik pohon ini, Taman Eden kan rimbun, saudara, banyak pohon ya. Dan rasanya tidak mungkin, Adam pikir tidak mungkin Tuhan periksa satu persatu pohon ini. Pikirnya begitu. Tapi saudara, jangan Anda berpikir bahwa Anda, saya, Adam dapat lolos ketika Adam sudah jatuh dalam dosa dan dia bersembunyi. Jangan Anda berpikir. Amin. Amin. Jangan. Karena Tuhan itu melihat di mana Adam bersembunyi. Tuhan melihat. Tuhan tahu di mana Adam bersembunyi. Kita baca dalam Yeremia 3 ayat 24. Yeremia 3 ayat ke-24. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dari tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Sampai sini dulu. Coba ayat ini bilang apa? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri seperti yang dilakukan siapa? Adam. Dari tempat persembunyian, Tuhan bilang gini, masakan aku tidak melihat dia. Masakan aku tidak melihat dia. Tuhan lihat Adam. Tuhan lihat Adam. Jadi kalau dia panggil Adam, di manakah engkau Adam? Itu Tuhan sudah tahu sebenarnya. Di mana Adam berada itu Tuhan sudah tahu. Seharusnya Tuhan tidak perlu bertanya, di manakah engkau Adam? Jadi jangan biarkan Tuhan memanggil kita ketika kita berbuat dosa. Amin. Di manakah engkau? Artinya apa? Kalau sampai Tuhan berkata demikian, kita menutupi dosa kita, kita bersembunyi di balik kesalahan dosa yang kita lakukan. Sehingga Tuhan harus berteriak, memanggil, di manakah engkau Adam? Dan jangan berpikir
Tuhan tidak tahu ketika dia berkata, di manakah engkau? Dan jangan berpikir bahwa kita dapat lolos dari hadapan Tuhan. Tidak. Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Ya, di mana-mana ada Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan apa? Tuhan. Coba kalau Tuhan mau bermain, Tuhan itu manggil Adam di belakangnya, di sini dia posisinya, di belakangnya Adam kenal. Di manakah engkau? Adam kaget tak dia? Halo? Ya, dibuat kaget aja. Kalau Tuhan mau ya, tiba-tiba dia di sini berdiri di belakangnya. Adam, di manakah engkau? Mungkin langsung lompat dia. Jadi saudara, ayat ini berkata, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dari tempat, ya, dari diri dalam tempat persembunyian, masakan Allah katanya tidak tahu. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Coba lihat itu. Ayat ini berkata, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Kecil di bumi ini di tangan Tuhan ini, kecil sekali. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi semua kegiatan-kegiatan yang terjadi di dunia ini, baik ataupun jahat, ya, semuanya Tuhan tahu. Secara pribadi manusia juga Tuhan tahu semuanya sampai sedetail-detailnya. Dia mengerti semua. Haleluya. Kita baca lagi pada ayat 10-nya. Kita ucapkan bersama 2, 3. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Iya, ini alasan-alasan yang dilakukan manusia. Ya, kalau sudah melakukan kesalahan, ya mesti akan punya alasan-alasan. Kenapa dia bersembunyi? Ada alasannya. Benar nggak? Iya, aku bersembunyi karena aku takut katanya. Udah tahu gitu, kenapa kok dia lakukan? Ya, aku takut. Saya takut Tuhan. Makanya aku bersembunyi. Saya takut. Makanya aku bersembunyi. Respon terbaik yang Adam harus lakukan, dengar saudara, bukan bersembunyi. Nah, tadi kan Tuhan kepingin supaya Adam apa? Gentleman. Amin. Melakukan kesalahan, jangan bersembunyi di balik kesalahan kita. Banyak orang suka gitu kan, lempar apa? Lempar batu, kemudian dia sembunyi tangan. Dia ingin lolos, dia ingin cuci tangan, padahal dialah pelakunya. Respon terbaik yang Adam harus lakukan bukan bersembunyi. Ya, Bapak Ibu, bilang orang di sebelahmu, kalau kau berbuat salah jangan bersembunyi. Ojo ngumpet, percuma ngumpet, karena ngumpet pun Tuhan apa? Di mana kita melakukan kesalahan? Di mana kita melakukan dosa? Di tempat yang tersembunyi kan? Di tempat gelap yang Tuhan bilang di dunia orang mati pun kamu masuk ke sana, menaruh tempat tidurmu ada di sana. Kamu terbang dengan sayap Raja Wali. Aku juga di sana kok. Kamu di mana lagi? Di ujung laut. Aku juga di sana. Kamu mau kemana kata Tuhan? Aku mengintili kamu. Aku mengintili kamu. Mengikuti selamanya 1 kali 24 jam dimanapun engkau. Haleluya. Jadi respon terbaik yang Adam harus lakukan bukan bersembunyi. Kalau kita telah berbuat kesalahan, Tuhan itu ngerti kok siapa kita. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Manusia itu rapuh, gampang berbuat dosa. Dan jangan saudara melihat dosa kalau berzina, bukan hanya itu. Kalau cerai, bukan hanya itu. Kalau mencuri, bukan hanya itu. Ada pikiran kita saja mengingini barang teman sudah berdosa. Benar nggak? Bahkan apa yang Anda tahu yang baik, Anda tahu yang baik, Anda tidak lakukan sudah apa? Berdosa. Kita udah berdosa. Kita tahu yang baik, kita tidak lakukan sudah berdosa. Respon terbaik yang dilakukan oleh Adam bukan bersembunyi. Dia malah ngumpet. Bagaimana caranya kita ngumpet dari Tuhan? Bagaimana caranya? Tempat mana yang bisa
dari hadapan Tuhan. Tidak ada tempat untuk kita bisa lolos. Tadi kita sudah baca, aku memenuhi langit dan bumi. Artinya Tuhan itu ada di mana-mana. Di sini ada Tuhan enggak? Tuhan tahu dan pikiran kita saat ini waktu kita duduk. Kalau ada yang mikir ke rumah, waduh, kayak hujan jemurannya, itu Tuhan tahu enggak? Tahu. Tiba-tiba mikir, aduh, hujan. Ngerti Tuhan itu, ngerti. Dan dia tahu juga siapa anaknya yang datang ibadah dengan hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan. Dia ngerti juga. Yang betul-betul datang, duduk, memuji, menyembah, beribadah, dia ngerti juga itu. Ya, dia tahu, dia ngerti mana anaknya yang datang sebagai rutinitas, tapi mana anaknya yang datang benar-benar karena rindu sama aku. Ya, satu kali saya akan khotbahkan juga. I miss God. Coba kita ucapkan 2, 3. I miss God. Jangan hanya bisa ngomong gini, I miss you. Tapi kita akan bersama-sama mengucapkan kepada Tuhan kita, I miss God. Nanti saya khotbahkan juga. I miss God. Aku rindu ke Tuhan. Amin. Amin. Iya Bapak Ibu. Tapi kita senangnya ngomong sama siapa? I miss you. Baru berapa hari mereka ketemu ngomong apa? I miss you. Respon terbaik yang Adam harus lakukan bersama kita ucapkan 2, 3. Keluar dari apa? Tempat persembunyian. Jadi respon terbaik bukan bersembunyi. Respon terbaik Adam keluar dari tempat persembunyian. Jadi waktu dia sembunyi, dia langsung sadar, percuma aku sembunyi, aku harus keluar. Temui Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, di manakah kau Adam? Amin. Jadi sebelum Tuhan berkata, respon terbaik yang Adam harus lakukan, dia keluar dari tempat persembunyiannya dan datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan pengampunannya. Dan Tuhan itu, saudara tahu, Tuhan itu maha apa? Maha pengampun. Mari kita ucapkan 1 Yohanes 1 ayat 9, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Enak kan? Enak gak Tuhan kita? Halo? Baiklah Tuhan kita? Baik. Jangan bersembunyi. Keluar dari persembunyian, mengaku di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata semua dosa aku ampuni semuanya. Amin. Aku menyucikanmu dari segala kejahatan. Jadi percuma kita sembunyi Bapak Ibu. Jangan bersembunyi, jangan pernah bersembunyi di balik dosa yang kita lakukan ini. Belum lagi Adam dan Hawa senangnya apa? Berdalih. Jadi respon terbaik yang harus dilakukan Adam, keluar dari tempat persembunyian, mengaku di hadapan Tuhan kalau dia sudah apa? Berdosa, bukan berdalih. Dia itu berdalih. Ditanya Adam sama Tuhan, Adam, kamu makan buah itu? Dia bilang apa? Wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku apa? Makan. Berdalih kan? Dia nyalakan orang. Hawa juga ditanya, Hawa, kamu makan buah itu? Ular telah memperdayakan aku, karena itu aku makan. Tuhan tidak perlu berurusan dengan ular. Ular tidak ditanya lagi, kamu yang nyuruh ular? Tidak, karena kamu langsung dikutuk itu ularnya. Dengan perutmu sekarang aku berjalan ular. Makanya ular kita lihat begitu ya jalannya. Dulu nggak ngerti saya bagaimana jalan ular itu. Apakah terbang, punya sayap atau berdiri? Bayangkan kalau dia berdiri, kalau ularnya 10 meter, tiang listrik, kalau ada kabel-kabel itu putus semua itu kalau dia lewat. Nggak ngerti lah, pokoknya tidak ada penjelasan yang jelas itu ular itu seperti apa. Tapi terus dikutuk Tuhan, dia harus berjalan dengan apa? Perutnya. Dia harus berjalan dengan perutnya. Ini loh, kalau kita bersalah ya, ini adalah semua terbaik kita ini. Mengaku di hadapan Tuhan kalau kita sudah bersalah, bukan berdalih. Ini Tuhan, kebanyakan kita begitu. Di sini tidak ada, di sana banyak, di luar sana banyak sekali. Tapi hari ini pada kumpul di sini orang-orang. Hari ini pada kumpul
kumpul di sini. Apa ya, aku juga termasuk. Iya. Kita lagi kumpul semua di sini. Di luar sana banget orang suka berdalih, di sini enggak ada. Tapi kebetulan hari ini pada kumpul di sini. Jangan berdalih, bilang orang di sebelahmu. Jangan berdalih kalau sudah bersalah. Jangan berdalih. Iya. Jadi nggak perlu kita cari lagi pembela, pengacara. Kalau memang kita salah, nah aku salah aja kok. Amin. Dan kalau kita ngaku salah, Tuhan bilang apa? Aku mengampuni kamu. Seberapa kesalahan yang kamu hapus, segitu aku ampuni kamu. Dan aku kembali menyucikan kamu. Amin. Aku kembali menyucikan kamu. Jangan semuanya di hadapannya Tuhan. Percuma, tidak ada tempat untuk kita bisa lari. Kita dikurung Tuhan. Kemana? Ya orang lain bisa datang semua. Tapi ini ada berdua sama-sama nih. Lihat ini. Adam kok ngumpat. Adam, di mana kamu? Adam, ngumpat dia. Berikan respon yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita sudah bersalah, datang sama dia. Minta ampun kepada Tuhan. Dan dia mengampuni segala kesalahan kita. Lihat contoh yang lain Bapak Ibu. Satu contoh lagi saya berikan dalam pantauan Tuhan. Kita baca Yunus 1 ayat 1-2. Kita coba bersama 2-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, dengarkan perintah Tuhan itu kepada Yunus. Firman Tuhan kepada Yunus disuruh ke mana? Ke Niniwe. Dia disuruh ke Niniwe, kota yang besar, kota yang agung, kota yang mengagumkan, kota yang luar biasa hebat. Tuhan bilang kejahatannya sudah terlalu besar itu. Kamu pergi ke sana, beritahu orang Niniwe bahwa sebentar lagi kota ini ditunggang balikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus, saudara? Aneh Yunus ini. Ya. Yunus melarikan diri. Sama dan tadi bersembunyi, sekarang Yunus melarikan diri. Kita bertanya kenapa sih Yunus melarikan diri? Nih, dia tidak sudi kalau orang bertobat. Wah, ini jahat banget ini. Dia nggak mau nanti kalau saya ke Niniwe, saya berkata kepada orang Niniwe, kota ini akan bumi yang dituskan oleh Tuhan, ditunggang balikan, dibakar oleh Tuhan. Nanti orang itu pada bertobat. Yunus sudah sudi. Jelek nih Yunus ini. Jahat nggak? Jangan jadi orang jahat. Bilang orang di sebelahmu, jangan jadi orang jahat. Kalau ada orang bertobat, harusnya bersyukur. Amin. Ya jangan. Ini bertobat loh. Oh ini berubah. Wah nanti aku ngomongin malah dia lebih baik dari saya. Ya bersyukur kalau dia bisa lebih baik dari kita. Amin. Yunus sudah sudi. Dia nggak mau. Biar aja lah dihukum Tuhan. Aku kabur aja. Lari. Ini sama bloonnya dengan siapa tadi? Ada. Dipikir dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Iya, dipikir dia bisa lari dari hadapan Tuhan itu. Harapan Yunus sama harapannya Adam tadi. Harapannya Adam dia bersembunyi. Dia dapat lolos dari apa? Hadapan Tuhan. Sama harapannya Yunus, dia lari sekencang-kencangnya, dia naik kapal yang berbeda tujuannya. Bukan ke Niniwe, dia pilih kapal yang menuju kemana? Ke Tarsis. Dia ke sana. Harapannya Yunus melarikan diri supaya ia dapat lolos dari hadapan Tuhan. Ini rata-rata manusia gitu. Kalau sudah berbuat dosa, semoga kita tidak ketahuan. Haleluya. Begitu kan? Kita kepingin lolos dari hadapannya Tuhan. Yunus juga begitu. Dia lari. Pertanyaan kita sama dengan pertanyaan Adam. Apakah Yunus dapat lolos dari hadapan Tuhan ketika ia mengabaikan perintah Tuhan? Dan perintah Tuhan jelas yang kita baca ya. Yunus, kamu pergi kemana? Niniwe. Ngapain di sana Tuhan? Beritahu kejahatan mereka ini besar. Aku akan menunggang balikan kota ini. Tapi saudara, baca Yunus 1 ayat 3. Kita ucapkan bersama 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri kemana? Ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Dipikir sudah jauh aku ini. Aduh Yunus. Adam.
Langit dan bumi itu tumpuan kakinya Tuhan itu. Aku memenuhi, tadi kita baca Yeremia, aku memenuhi langit dan bumi. Kamu bersembunyi, kamu lari, dikira aku nggak tahu, kata Tuhan. Yunus lari jauh, dipikir udah jauh banget. Aneh Yunus, ya, dia mencoba jauh. Dan kita sudah belajar, kemana kau dapat lari menjauh rohmu, kemana kau dapat pergi. Ke ujung laut engkau ada di sana, ke ujung bumi engkau ada di sana, di dunia rohani engkau ada di sana. Tidak ada tempat yang tidak dipenuhi dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah ini siapa nih namanya ini? Chaplin ya. Kabur bro. Kabur bro. Wes. Kita baca di Mazmur 33 ayat 13-15. 2-3. Tuhan memandang dari surga. Lihat ayat ini lagi. Ia melihat semua anak manusia. Ulangi. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi, termasuk Yunus enggak? Termasuk Yunus yang lari, yang kabur, pergi ke Niniwe, pergi ke mana? Tarsis. Tuhan melihat, Tuhan melihat. Iya. Dari tempat kediamannya di surga, di tempat Maha Kudus itu, dia menilik semua penduduk bumi, termasuk siapa yang kabur tadi? Yunus. Ayo kabur bro. Oh haleluya. Orang yang lari menjauh dari hadapan Tuhan, dengarkan, adalah tindakan yang tidak mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan itu apa? Omnipresent, omniscience, maha hadir, omnipresent, dan juga dia maha tahu. Kemana? Jadi orang kabur, dia itu tidak mempercayai kalau Tuhan itu maha hadir, kemudian maha apa? Maha tahu. Dia tidak mempercayai Tuhan. Ya, karena itu saudara-saudara, udahlah, jangan kita lari. Ya, jangan kita lari. Tidak bisa kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita bergelimpangan dengan dosa, Tuhan juga ngerti kok. Amin. Tahu dia. Tahu kita jatuh bangun di dalam dosa, dia ngerti. Dan dia tidak mau kita bersembunyi. Dia tidak mau kita lari, itu bukan respon yang terbaik. Dia mau kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Aku telah melakukan ini, itu. Yang orang lain tidak tahu, aku telah melakukan ini, itu. Dan saudara tahu, dalam Yunus 3 ayat 1-2. Dipikir Yunus kan bisa lolos tadi ya. Yunus 3 ayat 1-2, kita sama bersama 2-3. Firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Saudara tahu dia di mana sekarang ini? Terdampar di kota di Niniwe sudah. Firman Tuhan bersama kita siapkan 2-3. Firman Tuhan itu tidak dapat digagalkan. Firman Tuhan pasti apa? Jadi kalau Tuhan berfirman kepada Yunus, pergi kamu ke Niniwe, Yunus mau menggagalkan firman itu. Dia pergi ke mana? Tarsis. Apakah betul gagal Tuhan? Apakah firmannya sebenarnya gagal? Tidak. Yunus akhirnya kembali ke mana ini? Dia kaget, dia buka mata, ini pun semua skenario Tuhan. Badai mengejar Yunus. Lalu undi dibuang. Ini medeni loh. Siapa yang bersalah buang undi ini? Padahal Yunus tahu dia ini penyebabnya. Itu kalau undinya jatuh, kalau saya hadir di situ jatuh ke saya, wah celaka. Loh, yang bikin salah bukan saya kok. Yunus kok, aku yang dilempar kemana? Ke laut. Belum selesai Tuhan mengejar Yunus. Dikejar badai, kemudian dikejar apa? Ikan besar. Dan caranya Tuhan luar biasa. Ya ditelan aja tuh Yunus. Coba kalau dikunyah Yunus itu habis enggak? Kalau dikunyah, ya udah ditelan itu. Dari dalam perut ikan, Alkitab menuliskan Yunus berdoa kepada Tuhan. Wah, setelah dia berdoa, ikannya mules. Dimuntah kala itu siapa? Yunus. Disem begitu. Wah, terlempar lah dari sini. Terlempar di sini di mana ini? Ini deh.
Ya, aduh, tidak ada jalan. Firman Tuhan kedua kali datang. Sebenarnya tidak usah 2 kali Tuhan berfirman kepada kita. Sekali saja kita sudah percaya. Amin. Amin. Sekali saja kita sudah lakukan. Amin. Jangan biarkan Tuhan bolak-balik ngomong sama kita. Ini bilang lagi Tuhan. Ayo, firman Tuhan kedua kalinya. Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Kabur lagi enggak dia? Udah ada kapal. Aku berenang aja lah. Dia pergi lagi mungkin. Nanti udah jauh mungkin dari laut Niniwe tuh. Dihantam ombak lagi. Serat. Ada lagi di sini. Ulang lagi. Firman Tuhan ketiga kalinya. Yunus, pergi. Mau begitu terus enggak? Cukup sekali Tuhan aja berbicara sama kita. Amin. Kita dengar sabdanya, kita lakukan. Makanya saya ajarin. Firman mengajarku hari ini. Dan aku akan melakukannya. Amin. Amin. Ya, saudara, jadi lihat. Firman Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Barulah ayat 3 berkata, Yunus 3:3 berkata, bersiaplah Yunus. Lalu apa? Pergilah dia di sana. Benar, dia beritakan ini. Saudara tahu waktu diberitakan ini berita penghukuman. Rajanya Niniwe berkata, semua orang harus berpuasa merendahkan diri. Saya sendiri akan turun dari singgasana, merendahkan diri. Semua hewan juga harus apa? Berpuasa. Selamat jadinya. Tidak jadi ditunggang-balikan. Padahal Yunus tidak mau. Kepingin Yunus supaya orang itu apa? Dibinasakan. Ya walaupun pada akhirnya Niniwe juga dibinasakan, kembali lagi dia dalam dosanya. Ya kembali lagi dalam dosanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Tepuk lagi orang di sebelahmu. Kamu itu dalam bantuan Tuhan. Ya, yang mantap ngomongnya supaya dia yakin. Oh iya, kamu itu bilang, kamu itu dalam bantuan Tuhan. Ya, amin. Jadi tidak ada orang yang tidak dipantau Tuhan. Semua anak manusia katanya Tuhan melihat, menilik semua manusia. Nah ini yang bagus yang kita lakukan. Kalau kita tahu kita dalam pantauan Tuhan, kita jatuh di dalam dosa, kita bersalah. Ini yang kita lakukan seperti Daud. Mari kita baca bersama 2-3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Waktu Adam berdosa, Tuhan mencari Adam, bukan Adam mencari Tuhan. Dengar, waktu Adam berdosa, Tuhan mencari Adam, bukan Adam yang mencari Tuhan. Waktu Yunus lari dari hadapan Tuhan, dia dikejar Tuhan. Bukan Yunus mengejar Tuhan, tapi dia yang dikejar Tuhan. Jadi waktu Yunus mengabaikan perintah Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, bukan Yunus yang mengejar Tuhan, tidak, tapi Yunus yang dikejar Tuhan. Jadi jangan kita lari atau menjauh dari hadapan Tuhan, tetapi bersama kita ucapkan, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Amin. Dekatkan dirimu. Slang aja nyanyi. Ku tak bisa jauh. Coba kita capai 2-3. Ku tak bisa jauh dari Tuhan loh. Angkat tangan kita ya, tunjuk Tuhan lagi. Ku tak bisa jauh, ayo darimu. Amin. Bisa jauh dari Tuhan? Mau lari enggak? Jadi tidak ada jalan. Kalau gitu kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan